Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Maulana Ibrahim, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 10306033. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi materi dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carga, SSH, MH, MIP. Adapun resume dari buku ini adalah sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. 2. Faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. 3. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. 5. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. 6. Metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 3. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Ada landasan ilmiah, landasan hukum, landasan historis. 4. Pancasila sebagai dasar pendidikan kewarganegaraan. Isinya muatan dari tiap butir Pancasila. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. A. Proses berbangsa dan bernegara. 1. Asal-usul bangsa Indonesia. 2. Asal-usul istilah Indonesia. B. Identitas nasional. 1. Pengertian. 2. Unsur-unsur. 3. Faktor-faktor. 4. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang memperkuat bangsa. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. D. Pancasila sebagai dasar pendidikan kewarganegaraan. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. 5. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 6. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada landasan ilmiah, yang kedua ada landasan hukum, yang ketiga landasan historis. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 1. Pengertian ideologi. Ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan artinya cita-cita. 2. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan. 3. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi liberalisme. 3. Ideologi konservatif. 4. Ideologi sosialisme komunisme. 5. Ideologi fasisme. 4. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara. 5. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan MK. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga. 1. Memahami negara. Ada pengertian dan unsur-unsur negara, hakikat, fungsi, dan tujuan negara, macam-macam bentuk negara. 2. Memahami warga negara Indonesia. Pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan hak. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami negara hukum Indonesia. 1. Pengertian dan ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Memahami hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Memahami demokrasi di Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 4. Korelasi demokrasi dengan negara hukum.
Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara, faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Landasan hakikat dan asas-asas. 1. Landasan. 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan. 2. Fungsi. 3. Tujuan wawasan Nusantara. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik, dan geostrategi. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur wilayah, isi wawasan Nusantara. 3. Tata laku wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3. Hubungan wawasan Nusantara. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan Astragatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Pengaruh ketahanan nasional. 1. Pengaruh demokrasi. 2. Pengaruh HAM. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh anak kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Integritas nasional. 1. Integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integritas. 3. Integritas nasional Indonesia. Isi dari uraian bab di atas adalah orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, memahami identitas nasional, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, memahami negara hukum, konstitusi dan warga, memahami hak asasi manusia, memahami wawasan Nusantara, memahami ketahanan nasional dan integritas. Demikian resume dari buku ini untuk mengisi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.